Halo anak-anak ibu, selamat pagi. Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Baik, kita lanjutkan materi kita yaitu mengenai suhu dan kalor di bab selanjutnya ya. Minggu lalu sudah ada catatannya. Ya, dalam bab ini yang perlu kamu ketahui ada beberapa poin, yaitu suhu, termometer, pemuaian, kalor, dan azas Black. Nah, kita akan bahas satu persatu. Baik, yang pertama adalah suhu, yaitu menyatakan tinggi rendahnya suhu yang memerlukan titik acuan. Ataupun yang mungkin sering kamu dengar, suhu itu adalah derajat panas dari suatu benda. Tetapi di sini yang perlu kamu tahu bahwa suhu itu memerlukan titik acuan ataupun patokan, ya. Jadi nanti kita akan belajar apa titik acuannya. Nah, titik tetap bawahnya itu adalah es yang mencair, sedangkan acuan pada titik tetap atas itu dihasilkan dari air yang mendidih. Jadi dari situlah nanti kita akan menentukan skala pada alat ukur suhu, yaitu termometer. Ya, termometer. Sebelumnya kita harus tahu dulu apa itu pengertian dari termometer. Berasal dari bahasa Yunani ya, yaitu termos dan meter, di mana termos itu berarti panas dan meter itu berarti pengukur ya, ataupun pembanding. Nah, dalam termometer juga kita sudah tahu bahwa ada 4 skala, yaitu Celsius, Reaumur, Fahrenheit, dan juga Kelvin. Nah, ini mungkin di SMP juga sudah dipelajari atau bahkan di SD ya, sudah tahu berapa atau bagaimana cara membandingkan keempat skala ini. Ya. Ya, kita review sedikit perbandingan antara termometer Celsius, Reaumur, dan Fahrenheit. Coba kamu lihat di sini. Jadi, perbandingannya adalah skala titik didih air itu skala atasnya, dan titik lebur es itu adalah skala bawah. Jadi perbandingannya di situ, kalau dia untuk titik didih air, kalau Celsius dia 100, Reaumur 80, dan Fahrenheit dia 212 derajat. Sedangkan untuk titik bawahnya ataupun titik lebur esnya itu kalau dia Celsius berada di 0, nah Reaumur juga 0, sedangkan Fahrenheit dia di 32 derajat. Nah, rentang antara titik didih dengan titik lebur, dari situlah kita dapatkan perbandingan untuk ketiga skala termometer ini. Jadi dari 0 ke 100 berarti rentangnya 100 ataupun selisihnya 100, dan 0 ke 80 80. Dari 32 ke 212 itu ada 180 ya selisihnya. Jadi kita perbandingannya adalah 100 banding 80 banding 180. Atau kalau kita sederhanakan, perbandingannya menjadi 5 banding 4 banding 9 plus 32, yaitu ditambahkan dengan titik tetap bawah. Sedangkan untuk skala Kelvin itu perbandingannya adalah rentangnya sama 100, kalau titik tetap bawahnya itu adalah 273 ya. Sedangkan titik tetap atasnya adalah 373. Jadi dia rentangnya tetap 100. Maka perbandingannya tetap, kalau misalnya ibu tambahkan satu lagi di samping ini, perbandingannya akan menjadi 100 banding 80 banding 180 banding 100. Jadi hampir sama, rentangnya sama dengan termometer Celsius. Jadi kalau kita sederhanakan tadi, perbandingannya menjadi 5 banding 4 banding 9 tambah 32. Kalau ada Kelvin
satu lagi banding 5 tambah 273 karena titik letak bawahnya adalah 273. Nah, perbandingannya bisa kamu lihat itu adalah Celsius banding Reaumur banding Fahrenheit itu 5 banding 4 banding 9. Kalau tambah lagi banding Kelvin itu akan berarti dia banding 5 lagi kembali ya. Nah, untuk contohnya bisa kamu lihat di sini. Kalau kita mau mengkonversikan antara skala-skala ini, maka ini persamaannya. Kalau dia dari Celsius ke Reaumur, maka kita kalikan dengan 4/5. Kalau dari Reaumur ke Celsius 5/4. Begitupun kalau dia dari Celsius ke Fahrenheit 9/5 ditambah 32. Dan sebaliknya dari Fahrenheit ke Celsius itu 5/9 dikurang 32. Saya rasa ini sudah paham. Baik, udah pernah kamu kerjakan ya. Nah, ini Kelvinnya, dimana rentangnya sama dengan derajat Celcius, makanya tadi ini sendiri kita pelajari karena rentangnya titik tetap bawah dan titik tetap atasnya dengan Celsius dia sama, yaitu 100, dimana si Kelvin ini titik tetap bawahnya tadi 273, titik tetap atasnya itu adalah 373, jadi rentangnya adalah 100. Makanya perbandingannya sama-sama 5 antara derajat Celcius dengan Kelvin kalau sudah disederhanakan begitu ya. Jadi kalau kamu sudah dapatkan nilai daripada skala Celsius, untuk kamu mengetahui nilai skala Kelvin gampang saja. Kalau dari Celsius dia berarti tinggal kamu tambahkan 273 yaitu titik tetap bawahnya, dan sebaliknya dari Kelvin dia kamu kurangkan dengan 273. Baik, untuk lebih mengingat kembali perhatikan contohnya. Di sini kita mengkonversi dari skala Celsius ke Fahrenheit ya, dimana perbandingan tadi Celsiusnya 5, Fahrenheitnya 9 ya kan. Ingat kalau kita mau ke Fahrenheit dari skala lain kita harus tambahkan 32. Setelah kita kalikan tambahkan 32. Sebaliknya dari Fahrenheit ke skala manapun kurangkan dulu 32 baru kamu kalikan dengan perbandingannya begitu ya. Jadi tinggal kita bandingkan, maka suhunya 9/5 dikalikan dengan 20 ya kan, baru ditambahkan dengan 32. Jadi hasilnya adalah 68 derajat Fahrenheit. Kemudian pemuaian. Pemuaian ini berlangsung atau terjadi pada zat padat, zat cair, dan gas. Baik, kita akan bahas satu persatu. Tapi sebelumnya kita harus tahu dulu apa itu pemuaian. Yaitu pertambahan ataupun perubahan baik itu panjang, lebar, luas, ataupun volume dari suatu benda. Itulah yang disebut dengan pemuaian. Nah, untuk zat padat sendiri pemuaiannya ada 3, yaitu muai panjang, muai luas, dan juga muai volume. Oke, yang pertama muai panjang. Muai panjang berarti di sini pertambahan panjang begitu ya. Persamaan untuk menentukan pertambahan panjang ataupun muai panjang ini adalah alfa dikali L0 kali delta T ya. Jadi alfa di sini adalah merupakan koefisien muai panjang. Jadi sudah ada ketetapan koefisiennya ya. Berbeda-beda dia kalau dia bahannya, tergantung bahan ya. Kalau misalkan dia besi, aluminium, dan sebagainya, koefisien muai panjang nanti akan diketahui ya, ada ketetapan-ketetapannya. Dikalikan dengan L0. L0 di sini adalah panjang awal dan delta T adalah perubahan suhu, yaitu suhu akhir dikurangkan dengan suhu awal. Nah, untuk koefisien muai panjang beberapa bahan bisa kamu lihat di tabel ini ya. Untuk aluminium, perunggu, besi, grafit, kaca, kayak kaca Pirex, es, baja, tembaga, itu koefisien muai panjangnya ada pada tabel ini ya, bisa kamu lihat sendiri. Kemudian untuk muai luas atau pertambahan luas ya.
Persamaannya adalah muai luas atau delta A sama dengan beta kali A0 kali delta T. Jadi beta di sini adalah 2 dikali koefisien muai panjang yang tadi ya. Ini namanya koefisien muai luas, tetapi didapat dari 2 kali koefisien muai panjang. Kan muai panjang tadi sudah ada ditentukannya masing-masing, kalau kawat dia berapa seperti itu. Jadi kamu kalikan 2 lalu dikalikan dengan A0 itu apa? Luas A awal ataupun luas mula-mula, baru dikalikan juga dengan delta T, yaitu suhu akhir kurang suhu awal. Nah, yang terakhir adalah muai volume ataupun pertambahan volume. Persamaannya adalah delta V sama dengan gamma kali V0 kali delta T. Ya, gamma di sini koefisien muai volume itu ya, bukan luas ya nak. Koefisien muai volume ya, dimana kita dapatkan dari 3 kali koefisien muai panjang, 3 kali alfa berarti ya. Jadi kita semuanya berangkat dari koefisien muai panjang tadi yang sudah ada di tabel ya. Jadi kalau dia volume, kamu kalikan 3 dulu, lalu dikalikan dengan V0 atau volume awal, lalu dikalikan dengan delta T ataupun perubahan suhunya. Oke, semuanya materi kita sampai di sini dulu. Kalau masih ada yang kurang jelas atau kurang dipahami, silahkan langsung tanyakan kepada Ibu. Terima kasih, selamat pagi.